Kita masih kajian tafsir surah As-Saffat ayat 101 juz 23. Ya, surah As-Saffat ayat 100. Kemudian nanti dihubungkan dengan surah Ibrahim. Surah Ibrahim ada di juz 13. Surah Ibrahim ayat 39. Jadi surah Ibrahim ayat 39 kemudian surah As-Saffat ayat 100. Ya, sebenarnya sudah dipelajari ini surah As-Saffat, tapi ada hubungannya dengan surah Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ada suatu doa yang senantiasa Nabi Ibrahim alaihissalam, doa itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat di dalam surah As-Saffat
ayat 100. Doa tersebut yaitu berbunyi, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini untuk meminta anak? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu umurnya sudah 80 tahun lebih, tapi belum punya anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ini yang selalu diminta Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ada beberapa nabi yang tidak mempunyai anak ketika dia sudah berumur tua. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Ada juga Nabi Zakaria. Kenapa para nabi itu merasa khawatir kalau tidak punya anak? Ya. Kekhawatiran para nabi itu beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa seperti kita ini, mungkin ada yang tidak punya anak, paling mengatakan, siapa yang mewarisi harta saya? Ya. Tapi kalau para nabi itu kekhawatirannya adalah bahwa kalau saya meninggal nanti, siapa yang melanjutkan saya punya dakwah? Itu kalau bedanya kita dengan para nabi. Ya. Makanya para nabi itu kalau minta anak itu anak laki-laki. Mereka minta anak laki-laki karena tidak boleh nabi itu dari kalangan perempuan. Seperti Ali Imran. Ali Imran itu ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Ali Imran ini ya meskipun tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib kita ketahui. Jadi Ali Imran ini minta kepada Allah untuk diberikan anak laki-laki supaya bisa ada yang melanjutkan untuk memelihara dan menghidupkan Masjid Aqsa. Tapi ternyata Ali Imran, istrinya yang namanya Siti Hannah, ya, melahirkan perempuan yang namanya Maryam, mamanya Nabi Isa. Maryam, bagaimana ini? Yang dia minta anak laki-laki, tapi yang lahir perempuan, Maryam. Nah, sementara dia bernazar anaknya nanti kalau lahir dia mau hibahkan untuk mengurus Masjid Aqsa sebagai pewaris daripada Nabiullah Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak. Tapi yang lahir perempuan. Makanya Maryam itu ya dibikinkan tempat tersendiri di masjid itu karena memang sudah dinazarkan. Cuma dia bukan nabi karena perempuan. Ya.
Beda dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Zakaria. Kalau Nabi Zakaria ini minta sudah umur tua juga, bahkan istrinya sudah menopause, sudah tidak haid, sudah tua, tapi tetap melahirkan laki-laki namanya Yahya. Yahya ini akhirnya menjadi nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kalau doanya Nabi Yahya itu, Nabi Zakaria itu sehingga dikasih Nabi Yahya, doanya lain juga. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Allah, berikanlah kepadaku anak yang bersih, anak yang suci, anak yang baik. Ya, jadi kalau minta anak, kita minta anak yang baik. Jangan sekedar minta anak. Bagaimana yang baik, yang thayyib, yang suci adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Itu doanya Nabi Zakaria. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyib. Thayyib itu bersih, baik. Sama kalau minta makanan, minta rizki. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiba. Minta rizki yang halal dan baik. Jangan cuma halal tapi tidak baik, atau baik tapi tidak halal. Dua-duanya halalan thayyiba. Jadi memang thayyib ini merupakan suatu kriteria. Apapun yang kita lakukan, kita minta, kita makan minum harus thayyib, baik atau bersih. Itu doanya Nabi Zakaria. Kalau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Berikanlah kepadaku anak yang saleh. Salihin itu anak laki-laki yang saleh. Ada Ibu Aminah. Ada Ibu Aminah? Ya, ini yang pernah saya janjikan, saya jelaskan bahwa nanti akan saya jelaskan itu karena ada dulu ya yang dia pertanyakan. Nah sekarang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan berdoa sampai sudah lebih 80 tahun umurnya, ya, maka dia dianugerahkan di situ surah As-Saffat ya, ayat 101 ya, bagi yang melihat Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran itu pasti bertambah ilmu, ya. Itu namanya talaqqi. Talaqqi itu belajar. Kita itu di pesantren belajar. Ya, makanya rata-rata yang belajar di pesantren jadi ulama, minimal ustaz, karena apa yang guru kita Pak Kiai pegang kita juga punya kitabnya. Itu namanya talaqqi. Belajar dengan sorogan. Kita punya kitab di sini. Kalau guru kita mengatakan pegang kitab ini, itu juga yang kita baca, talaqqi namanya. Beda kalau cuma duduk saja, itu namanya mendengar ceramah. Ya, bukan talaqqi, tidak menghasilkan ulama yang seperti ini. 100 tahun ki belajar cuma mendengar, tidak baca kitab ki. Itu biar 100 tahun belajar, tidak menghasilkan ulama. Beda dengan sistem talaqqi. 5 tahun, 10 tahun saja kita belajar talaqqi kepada ulama, itu sudah bisa menjadi ulama juga. Mengajarkan kitab-kitab. Nah, itu bedanya. Makanya di sini biasa saya katakan ya minimal Al-Quran lah, karena kalau kitab agak sulit, harus belajar bahasa Arab.
Dan ini sebenarnya belajar ilmu itu yang Rasulullah SAW berhasil membawa masyarakat jahiliyah dari kondisi jahiliyah kepada kondisi yang beriman, minal dhulumat ilan nur, karena ilmu. Ya, Rasulullah itu mengajarkan ilmu. Karena Rasulullah itu pusing lihat masyarakat jahiliyah, masyarakat premanisme yang penuh dengan kebobrokan, kejahiliaan. Bagaimana saya menghadapi masyarakat jahiliyah? Sampai Rasulullah pergi ke gunung berhalwat di Gua Hira. Apa solusinya? Allah menurunkan Iqra, bacalah. Itu solusinya. Ya. Bacalah Iqra. Umur 40 tahun Rasulullah itu. Bayangkan lamanya Rasulullah, masih kecil Rasulullah melihat masyarakat di Mekah, umatnya yang hidup dalam keadaan kondisi jahiliyah, tapi Rasulullah SAW pusing sehingga pergi menyendiri seketika umurnya 40 tahun, pergi menyendiri di gua yang sekitar 6 kilo dari kota Mekah, dari Ka'bah. Di situ dia berhalwat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan solusi. Iqra, bacalah. Jadi masyarakat premanisme, masyarakat jahiliyah, kalau mau dirubah menjadi masyarakat yang penuh dengan peradaban, maka syaratnya adalah Iqra, harus banyak belajar. Bagaimana caranya belajar? Buka majelis ilmu. Buka masyarakat, buka apa namanya? Buka majelis ilmu. Ya. Makanya seperti inilah yang merupakan salah satu keprihatinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sudah berdakwah sejak muda menghadapi Raja Namrud, masih muda. Ketika di Irak, dia berhadapan dengan masyarakat yang ateis, penyembah berhala, panteisme. Ya, masyarakat yang mengenal banyak Tuhan, berhadapan dengan raja yang mengaku Tuhan. Ya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ini hijrah setelah Namrud diberikan siksaan. Bagaimana Raja Namrud ini? Karena merasa jago, Allah Subhanahu wa taala cuma mengirimkan seekor nyamuk masuk ke lubang hidungnya, sehingga dia memperoleh mengidap penyakit. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketika berhadapan dengan Namrud tidak bisa berbuat apa-apa karena raja, banyak pasukannya dan mempunyai banyak harta benda, sehingga ini Nabi Ibrahim alaihissalam merasa dia akhirnya mau dibakar, bahkan dibakar. Seluruh penduduk diperintahkan mengumpulkan kayu bakar, kemudian Nabi Ibrahim dilempar. Bayangkan di gunung itu. Ya. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah SWT, Namrud, Raja Namrud dihukum oleh Allah, cuma dimasukkan nyamuk di dalam mulutnya, tahu hidungnya, masuk ke dalam kepalanya, itu terganggu otaknya sampai dia tidak, setiap hari dia suruh orang tempelin dia, pukul kepalanya. Bayangkan, sampai dia meninggal, sampai dia mampus, sampai dia meninggal. Nah, itu namanya pertolongan Allah.
Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Ya, baru berjalan ke Mesir. Baru disitulah dia kembangkan dakwahnya, Palestina dan sekitarnya, Yordania, Lebanon dan sekitarnya, tanah Syam. Ya, bersama kemanakannya yang bernamanya Nabi Lut. Nabi Lut berdakwah di kampungnya. Wah, ada kampung lain dia berdakwah juga di situ. Penduduk kampung itu juga tidak mau beriman. Apa kelainannya di kampung itu? Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nah, itu namanya liwat. Makanya yang seperti itu dikatakan liwat, homoseks. Ya, homoseksual. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ya. Nah, kondisi masyarakat yang seperti inilah yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, umurnya sudah lebih 80 tahun. Barulah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Setelah dia berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah ke aku anak laki-laki yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ayat 101 surah As-Saffat. Maka kami gembirakan dia dengan memberikan kepadanya seorang anak yang apa itu? Al-Halim. Anak yang halus, anak yang sabar. Halim itu sifat halus, penuh kesabaran. Ya, kira-kira mirip Laskar ini. Halus orangnya, tenang, sabar. Ya. Ada juga anak-anak itu halus kelihatan, tenang, tapi tidak sabar. Dia tidak sabar. Cuma memang perangainya yang kelihatan tenang, tapi sesungguhnya dia tidak sabar. Dia tidak sabar, cuma tenang kelihatan. Kalau Nabi Ismail yang diberikan ini anak yang dia tenang, sabar, tapi dia sabar. Tenang, halus perangainya dan sabar. Apa buktinya? Kalau disuruh apa saja disuruhkan sama orang tuanya, nurut. Ada biasa anak-anak tenang kelihatan tuh, tapi kalau disuruh sama orang tuanya melawan. Itu namanya tidak sabar. Tapi kalau Nabi Ismail, itulah dikatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kepadanya anak yang halim, yang sabar. Ini ada persoalan seperti ini. Kemudian di surah As-Saffat selanjutnya itulah dikisahkan seperti ini. Kan ada yang tersebar dakwah mengatakan ini Nabi Ismail ini. Saya bacakan dulu ayatnya, ayat 102. Sebenarnya kita dulu sudah baca ini 2 pekan yang lalu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Ketika anak ini, ya ini ayat 102 ya. Ketika anak ini sampai pada umur yang sanggup berusaha, ya sudah mampu masuk SD kira-kira. Sudah SD, agak besar sedikit. Sudah bisa disuruh-suruh. Sudah bisa disuruh-suruh sedikit. Maka di sini dikatakan qala, Nabi Ibrahim dia panggil itu anaknya. Bayangkan ini. Kalau menurut
di tafsir dikatakan 86 tahun umurnya Nabi Ibrahim baru punya anak pertama ini, yaitu Nabi Ismail. Kalau anak kedua, Nabi siapa yang kedua? Ishak dari istri pertama. Itu nanti umur 90 tahun lebih. Umur 90 tahun lebih. Ini Nabi Ismail besar-besarnya sedikit, langsung Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih ini. Bayangkan. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, sesungguhnya aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? Fanzur madza tara. Ya bunayya, itu ya bunayya, wahai anakku. Qala Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayah, lakukan. Ini tandanya dia anak sabar. Tapi kalau laskar kira-kira bagaimana? Kalau disuruh sama orang tuanya, laskar ini kelihatan tenang, kelihatan halus. Tapi kalau disuruh sama orang tua, sabar atau tidak? Berarti dia tidak memiliki sifat halim. Beda Nabi Ismail, halim, sabar. Bayangkan mau disembelih sama orang tuanya, dia minta. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Bayangkan. Ya. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Yang jadi persoalan. Di ayat ini tidak disebutkan siapa itu. Siapa itu yang mau disembelih. Bahkan ada yang mengatakan yang disembelih itu sebenarnya Nabi Ishak. Yang betul bagaimana? Ya. Yang mana yang betul? Nabi Ismail yang disembelih, yang mau disembelih, atau Nabi Ishak? Nabi Ismail. Ada sekarang ini semacam keyakinan yang berkembang, ya, yang mengatakan yang sesungguhnya yang mau disembelih itu bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Bayangkan, ini mau melencengkan kita punya akidah. Makanya saya ulangi lagi nih, surah As-Saffat ayat 101. Kita bisa lihat dari ayat 102 langsung kita ke ayat 112. Coba yang pegang Al-Quran, langsung ke ayat 112. Al-Quran kita sekarang di sini ada terjemahannya itu di pinggir-pinggirnya. Atau buka di HP. Ya, buka di HP. Langsung ke ayat 112. Apa di situ? Apa bacanya di situ? Surah As-Saffat ayat 112. Allah mengatakan apa di situ? Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas salihin, dan kami berikan kepadanya berita gembira dengan kelahiran seorang anak, yaitu Nabi Ishak, seorang nabi yang termasuk orang yang saleh. Di ayat 112 baru disebutkan namanya. Kalau di 100 berapa tadi? Kalau 101 disebut namanya tidak? Tidak. Cuma Allah mengatakan fa basyarnahu bi gulamin halim. Yang disebutkan adalah sifatnya. Maka kami berikan kepadanya berita gembira kelahiran seorang anak yang sangat sabar. 112 di situ disebut wa basyarnahu bi Ishaq.
maka kami berikan berita gembira dengan lahirnya Nabi Ishak. Coba kita perhatikan baik-baik. Coba kita perhatikan baik-baik. Ayat 101 dengan 112. Kalau 101 di situ apa? Huruf apa paling pertama di situ? Huruf apa paling pertama? Ayat 101. Huruf apa ibu? Ibu-ibu? Perempuan? Ya. Huruf apa? Fa. Apa artinya dalam bahasa Arab fa? Maka. Maka. Kenapa dikatakan maka? Karena ayat sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku anak yang saleh. Fabasyarnahu, maka kami berikan berita gembira kepadanya dengan anak yang halim. Nah sekarang kemudian 112, coba perhatikan 112. As-Saffat 112. Huruf apa yang pertama di situ? Huruf wa. Apa artinya wa? Di situ. Dan jadi sebenarnya 101 dengan 112 itu bersambung. Sebenarnya bersambung itu. Coba. Begini. Ayat 100 Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kepadanya anak yang sabar. Maka kami berikan kepadanya anak yang sabar. Fa di situ. Maka kemudian langsung 112 wa basyarnahu bi Ishaq. Wa di situ bisa berarti dan. Jadi maka kami berikan kepadanya anak yang sabar dan bisa juga berarti lalu. Apa artinya lalu? Kemudian kami berikan lagi kepadanya Nabi Ishak. Ya. Jadi sudah jelas. Nah sekarang ayat 100 setelah ayat 101, ayat 101 tadi itu tidak disebutkan siapa namanya. Yang anak pertama ini tidak disebutkan siapa namanya. Cuma disebutkan sifatnya gulamin halim. Gulamun halim, anak yang sabar. Kemudian dikisahkan ayat 102 dikisahkan waktu dia disembeli. Kemudian ya dikisahkan ketika Nabi Ibrahim membaringkan anaknya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ayat 103 ketika keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim sudah naikat itu Ismail anaknya, ditutup matanya, Nabi Ibrahim juga tutup mata. Itu pisaunya Nabi Ibrahim, dia sudah sembelih anaknya tapi tidak mempan, kulitnya tidak mempan. Kenapa ini pisau ini? Mungkin kurang diasah lagi, kemudian dia pukulkan ke batu, terbelah dua batu, tapi kulitnya Nabi Ismail tidak bisa robek. Apa yang terjadi? Terjadilah 100 As-Saffat ayat 104. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu ada panggilan suara. Wahai Ibrahim, ada panggilan. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wah, Nabi Ibrahim, kau betul-betul sudah mau menyembelih anakmu. Betul, kau sudah melaksanakan, membenarkan perintah Allah meskipun melalui mimpi. Ya. Kemudian 106 inna hadzal lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini hanya suatu ujian.
Diuji ji. Hanya diuji saja Nabi Ibrahim. Sebenarnya bukan mau disuruh sembelih betulan, cuma mau diuji. Kemudian wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami gantikan dia dengan dzibhin azim. Ini ayat 107. Dengan seekor domba yang sangat besar. Bidzibhin azim. Sembelihan yang sangat besar, azim. Besar. Ya, makanya disunnahkan kalau menyembelih hewan kurban itu yang besar. Ya. Nah, ini dikisahkan kisahnya Nabi Ismail. Jadi bukan Nabi Ishak ini. Nah, orang Yahudi itu menganggap Nabi Ishak karena orang Yahudi itu Bani Israel, neneknya adalah Nabi Ishak. Sementara orang Arab neneknya adalah Nabi Ismail. Ya, orang Arab itu Nabi Ismail neneknya. Kalau Bani Israel, Yahudi, Nabi Ishak. Nah, ini yang Yahudi, ini yang Bani Israel, ini yang mencoba mau melencengkan bahwa sesungguhnya bukan Nabi Ismail yang mau disembelih. Itu kisahnya Nabi Ishak. Tapi di sini coba kita lihat As-Saffat ayat 100, ayat 101. Kemudian sampai 112. Ya. Nah, dalam hubungannya dengan surah Ibrahim, nah, di situ ada surah Ibrahim. Yang saat tadi di awal pengajian tadi, surah Ibrahim ayat 39. Di dalam Al-Quran ada khusus surah tentang Nabi Ibrahim, surah Ibrahim namanya. Nabi Ibrahim mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku ketika aku berumur tua Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Allah Tuhanku ya betul-betul mendengarkan doa seseorang. Jadi itu berdoa itu ya perbanyak saja doa. Perbanyak saja doa. Ya, doa itu kata Rasulullah ada doa yang cepat dikabulkan. Rasulullah menganjurkan kita perbanyak doa. Karena berdoa itu yang pertama bisa saja langsung dikabulkan. Yang kedua bisa saja doa itu lambat-lambat dikabulkan. Lama baru dikabulkan, ditangguhkan. Bahkan ada doa nanti di akhirat baru dikabulkan. Padahal diminta untuk di dunia. Tapi nanti di akhirat baru dikabulkan. Baru menyesal. Wah, kenapa tidak semua doaku nanti di akhirat baru dikabulkan? Ternyata pahala doa itu di akhirat banyak sekali. Itu keutamaannya doa. Makanya Rasulullah mengatakan, perbanyaklah doa. Karena doa itu ada tiga kemungkinan keutamaannya. Yang pertama cepat dikabulkan, yang kedua ditunda dikabulkan. Seperti Rasulullah ada doanya sampai 17 bulan, hampir 2 tahun baru dikabulkan. Nabi yang berdoa ini. Ya. Bahkan ada nabi doanya Nabi tidak dikabulkan sampai beliau wafat. Yang ketiga kata Rasulullah, perbanyak doa karena doa itu menghapus dosa-dosa. Dengan dikabulkan dengan dosa-dosanya seseorang dihapus. Ya. Jadi bersabar saja kalau doa kita tidak dikabulkan, karena itu diganti nanti dengan dosa kita diampuni. Ini termasuk keutamanya doanya Nabi Ibrahim. Dia minta anak yang soleh. Umur 86 tahun baru diberikan Nabi Ismail. Kemudian umur lebih 90 tahun. Ya.
baru diberikan Nabi Ishak. Nabi Ismail dari istri kedua. Ya. Siti siapa? Siti Hajar. Anak kedua Nabi Ishak dari istri pertama, yaitu Siti Sarah. Ya. Jadi istri kedua duluan melahirkan. Karena ini istri kedua hadiah dari Raja Mesir. Istri pertama Siti Sarah, wanita yang sangat cantik jelita. Itu istri pertamanya Nabi Ibrahim. Luar biasa cantiknya. Sehingga ketika Raja Mesir melihatnya, hampir mau dinikahi. Cuma Nabi Ibrahim mengatakan, dia saudaraku. Iya. Seandainya Nabi Ibrahim mengatakan dia istriku, pas Nabi Ibrahim bisa dibunuh. Kemudian diambil istrinya. Untuk Nabi Ibrahim mengatakan dia saudaraku, karena dia bersahabat dengan raja pada saat itu. Sehingga untuk raja ini agak-agak segan. Ya. Sehingga raja ini sudah mau memperistri istrinya Nabi Ibrahim. Tapi Allah melindungi. Ya, nanti lain kali saya kisahkan ini bagaimana prosesnya itu. Siti Sarah ini mau dinikahi oleh raja itu. Ada doanya Nabi Ibrahim sampai tidak jadi. Nanti lain kali. Karena memang cantik. Kemudian Nabi Ibrahim dikasih hadiah seorang perempuan. Ini ya, ada perempuan cantik juga. Cantik juga. Muda dan lebih muda. Nah, inilah lahir Nabi Ismail. Namanya Siti Hajar. Ya. Jadi hadirin dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya nanti pengajian malam Rabu insyaallah kita lanjut lagi dengan surah Ibrahim. Ya. Surah Ibrahim yang mengisahkan nanti ini Nabi Ismail itu setelah lahir dibawa 1.500 km dari Palestina ke Mekah. Dibawa di situ, negeri yang kering kerontan, tidak ada air. 1.500 km disuruh berjalan. Nanti kisahnya itu ada di surah Ibrahim ayat 37. Nah, nanti insyaallah malam Rabu nanti baru kita baca lagi kisahnya. Jadi inilah tadi diantara saya mau sampaikan tadi di sini ada sebuah hadis Rasulullah tadi tentang yang mengganti Nabi Ismail itu ketika mau disembelih adalah ya digantikan dengan seekor sembelihan yang agung. Ya, makanya itu Rasulullah kalau berkorban itu kalau kambing yang ada tanduknya. Ada tanduknya. Pernah Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis ya, Anas bin Malik annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabashaini aqranaini. Nabi pernah berkurban dengan 2 kibas. Ya, domba yang besar. Yang keduanya bertanduk. Ya, yang keduanya bertanduk. Ya. Kemudian wa yusammi, ketika menyembelih dia menyebutkan nama Allah, wa yukabbiru, kemudian dia bertakbir. Jadi kita yang potong hewan itu di samping baca bismillah, yusammi wa yukabbir, baca juga Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kita membunuh. Sementara Ar-Rahman Ar-Rahim pemurah dan penyayang, bertentangan Makanya Rasulullah kalau menyembelih bismillah Allahu Akbar, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia memotong hewan. Nah ini ketika Rasulullah berkorban dengan 2 domba yang besar dan bertanduk. Jadi itu standarnya itu, yang paling bagus, paling afdal. Ya.
yang paling baik, yang gemuk-gemuk. Cuma Rasulullah membolehkan ya boleh kalau untuk kambing itu diberikan kriteria. Kalau kita potong kambing itu 1 tahun lebih, sudah jalan 2 tahun itu kambing, ya boleh, sudah boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau sudah darurat mi keliling maki cari, nah tidak ada, maka kalian boleh menyembeli fatadbahu jaza'atan minadh-dhani. Baru kita mau bisa menyembeli hewan kambing di bawah 1 tahun, boleh. Tapi itu darurat, tidak ada mi kambing lain. Ada sahabatnya Rasulullah, ya Rasulullah keliling maka cari, saya tidak dapat. Nabi bilang, ya silahkan jaza'a saja. Jaza'a itu kambing yang masih dibawa. Kalau domba itu ya dibawa 1 tahun, minimal 6 bulan. Itu standarnya 6 bulan, jangan dibawanya 6 bulan. Kalau domba itu beda dengan kambing. Karena domba itu gemuk, banyak dagingnya, cepat besar, beda kambing. Ya, kalau kambing itu ya 1 tahun lebih. Kalau jaza'a domba boleh 6 bulan. Ya, karena besar-besar itu domba. Cuma kita di sini jarang ada domba di sini. Jarang. Ada domba kita dapatkan di sini? Tidak ada. Dulu waktu saya tahun 1985, waktu saya sekolah di pesantren tamat SD, sekolah di pesantren Sidrap, ya di situ saya banyak di pesantrenku bembala namanya, banyak. Di situ saya pernah lihat bembala. Kalau di tempat lain di Sulawesi Selatan tidak ada, kambing yang banyak. Nah, itu makanya kambing itu harus besar-besar sedikit. Ada yang syaratkan yang bertanduk. Rasulullah mengatakan jangan yang musinnah. Musinnah itu sudah berganti gigi. Kalau kambing muda yang belum ganti gigi, jangan dulu jadikan kurban. Ya, musinnah. Kecuali kalau sudah tidak dapat boleh kita yang jaza'a. Domba yang umur ya di atas 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi yang lebih afdal adalah yang besar. Nah, kalau di sini kita standar saya kasih di sini 3.500.000. Saya bilang jangan kalau tidak 3.500.000. Ada masjid di sana cuma 2.200.000 untuk kambing. Saya bilang waduh, itu nanti kambing kalau disembeli teriak-teriak, menangis. Tahu jaki apa artinya itu? Nah, teriak-teriak menangis itu kambing. Belum menikah, belum kawin. Itu maksudnya. Ya, biar dulu besar-besar sedikit. Rasulullah mengatakan jangan menyembeli yang kurang dagingnya, kurang dagingnya. Yang penyakitan, yang buta matanya, yang patah tanduknya, yang pincang. Iya. Itu. Jadi yang bagus, yang gemuk, yang tidak pincang, ya, yang tidak buta matanya, yang tidak patah tanduknya, yang bagus. Jangan sengaja pilih yang kurus-kurus, murah jadi sana, tapi kurus. Nah ini kurban adalah namanya saja kurban. Kurban itu pendekatan yang luar biasa, bukan pendekatan biasa. Namanya kurban. Ya. Cuma biasa kita bahasa Indonesia menjadi korban, padahal beda korban dengan kurban, beda. Ya, kurban dalam bahasa Arab pendekatan kepada Allah dengan mengorbankan daripada harta kita, ya, untuk dijadikan hewan kurban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.